Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga tentang bermain di rumah teman. Ayo anak-anak dibuka bukunya, halaman 70 ya. Sekarang kita masuk ke materinya yuk. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Nah, jadi di sini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Yuk kita baca bersama. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih sangat banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Nah, ini adalah jawaban dari teman-temannya Udin. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Kata Benny, ia mengajak teman-temannya bermain pesawat mainan juga. Wah, pasti sangat menyenangkan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas untuk memetik jambu. Sedangkan Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, sendok, es batu, alat penyaring, gula, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka loh. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Jawabnya membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Tadi mereka bekerja bagaimana anak-anak? Ya, mereka berbagi tugas. Ada yang memetik jambu biji, ada yang menyiapkan alat dan bahan. Jadi mereka berbagi tugas ya. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Jawabnya blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, air, susu, gula, dan es batu. Selanjutnya pertanyaannya ada dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai benda padat. Mana saja yang termasuk benda padat dalam alat dan bahan ini? Blender merupakan benda padat, gelas merupakan benda padat, pisau merupakan benda padat, sendok merupakan benda padat, alat penyaring merupakan benda padat, gula merupakan benda padat, es batu merupakan benda padat atau benda cair ya anak-anak? Es batu merupakan benda padat karena jika dipindahkan bentuknya akan tetap sama. Tetapi jika sudah mencair baru dikatakan benda cair. Air dan susu merupakan benda cair. Selanjutnya, pertanyaan kelima, manakah yang termasuk benda cair? Jawabnya adalah susu dan air. Selanjutnya, materinya adalah benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat loh. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Jadi, misalkan air teh di dalam gelas, kalau dipindahkan ke dalam kaleng akan
menyerupai kaleng si air tehnya ini. Dan walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, kalian harus ketahui nih anak-anak dari benda cair. Yang pertama, ciri-cirinya benda cair itu kalau dipindahkan ke tempat yang berbeda akan berubah menyerupai si wadahnya. Yang kedua, jumlah benda cair jika dipindahkan, jumlahnya akan selalu tetap sama. Itu merupakan ciri-ciri dari benda cair. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh benda cair di sekitar kita atau yang ada di rumah kita. Yang pertama ada minyak goreng, ada saus, ada air mineral, ada sirup, ada susu, dan ada kecap. Nah, sekarang kita belajar mengenai arti dari suatu kata. Yang pertama adalah kata bentuk. Bentuk merupakan rupa atau wujud suatu benda. Jadi, yang dikatakan dengan rupa atau wujud suatu benda disebut bentuk. Yang kedua ada ukuran. Ukuran merupakan atau artinya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hasil mengukur panjang lebar, luas, dan besar suatu ukuran. Yang terakhir ada jumlah. Jumlah artinya banyaknya sesuatu. Contoh, jumlah tasku ada 5, yang artinya sama dengan banyaknya tasku ada 5. Nah, sekarang kita memasuki materi perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan, Ibu mempunyai gambar, yaitu ada 2 kelompok jambu biji yang masing-masing satu kelompoknya berisi 3 jambu biji. Maka kita bisa membuat perkalian dengan 2 dikali 3. Atau kita bisa ubah dalam bentuk penjumlahan untuk mengetahui hasilnya. Seperti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, Ibu juga mempunyai gambar lain nih. Contoh gambar lain. Di sini Ibu mempunyai 2 kelompok lagi, 2 kelompok buah jambu biji. Dalam satu kelompok jambu biji ini masing-masing berisi 4 jambu biji. Maka kita bisa buat perkaliannya dengan 2 dikali 4 sama dengan, atau bisa kita ubah juga dalam penjumlahan untuk mengetahui hasilnya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 4 ditambah 4 sama 8, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, seperti itu anak-anak. Perkalian dengan angka 2 yang sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh perkalian 2 yang lain. Yang pertama, 2 dikali 2, penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, 2 dikali 7, penjumlahan berulangnya adalah 7 ditambah 7 sama dengan 14. Selanjutnya, 2 dikali 4, penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya, 2 dikali 5, penjumlahan berulangnya adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya, 2 dikali 1, penjumlahan berulangnya adalah 2, penjumlahan berulangnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada yang unik nih dari sebuah perkalian, yaitu perkalian angka 0 dengan perkalian angka 1. Angka berapapun,
Jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Seperti 1 dikali 0, ya hasilnya 0. 0 dikali 9, hasilnya 0. 0 dikali 7, hasilnya 0. 20 dikali 0, hasilnya 0. 100 dikali 0, hasilnya 0. Dan 0 kali 77, hasilnya 0. Dan perkalian angka 1. Jadi, berapapun angka yang dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 dikali 8, hasilnya 8. 1 dikali 9, hasilnya 9. 6 dikali 1, hasilnya 6. 56 dikali 1, hasilnya 56. 20 dikali 1, hasilnya 20. Dan 200 dikali 1, hasilnya 200.